Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayati dengan NIM 22117021 dari Prodi PGSD kelas karyawan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Munazah SPD MPD. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Jadi, lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang kualitas guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi proses atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kelas kondusif dimaksudkan ini agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih terkontrol dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesiapan siswa dalam belajar. Jenis-jenis lingkungan belajar itu ada 3. Yang pertama ada lingkungan fisik, lingkungan psikologi, dan lingkungan emosional. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan belajar fisik ini mencakup sebuah aspek nyata dari ruang belajar. Hal ini mencakup tata letak fisik dan desain ruang kelas, mulai dari suasana yang dinamis dan menyenangkan di sekolah dasar hingga pengaturan yang lebih terstruktur di perguruan tinggi dan universitas. Lingkungan fisik juga mencakup lingkungan rumah dan pembelajaran jarak jauh, sehingga menciptakan ruang belajar yang unik dan nyaman serta bebas dari gangguan menjadi semakin penting. Seperti kayak pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini, itu mendorong banyak siswa untuk terlibat dalam lingkungan pembelajaran online, yang pada gilirannya menyebabkan guru menerapkan alat seperti sistem manajemen pengalaman pembelajaran digital dan kursus online. Yang kedua ada lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis yang efektif mendorong siswa untuk terlibat dengan kurikulum dan satu sama lain dengan cara yang meningkatkan pengembangan pribadi dan profesional mereka. Dengan membangun kepercayaan siswa dan menciptakan ruang yang aman dan mengundang, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, dan menerima umpan baik. Yang ketiga ada lingkungan emosional. Sekolah dapat menimbulkan stres pada usia berapapun. Itulah sebabnya siswa memerlukan lingkungan emosional positif yang mendukung jalur pendidikan mereka. Bagian dari menciptakan ruang aman lingkungan psikologis berarti memenuhi kebutuhan lingkungan emosional akan ekspresi diri dan kebebasan untuk mengekspresikan emosi. Syarat-syarat kelas yang baik. Secara umum, kelas yang baik dan menyenangkan memiliki syarat-syarat. Yang pertama, itu ada rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Suasana kelas yang rapi dan bersih sangat menunjang kegiatan belajar mengajar. Suasana kelas yang demikian akan membuat para peserta didik merasa nyaman dan betah di kelas. Setiap ruangan dan sudut-sudut kelas dijaga kerapihannya, mulai dari posisi meja dan kursi yang rapi dan sejajar, alat-alat kebersihan yang tertata rapi di sudut belakang, tas ataupun buku tersusun rapi di dalam loker. Yang kedua, itu memiliki cukup cahaya yang meneranginya. Yang ketiga, sirkulasi udara cukup, yaitu adanya ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas. Yang keempat, perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya, dan ditata dengan rapi. Yang kelima, jumlah siswa tidak lebih dari 40. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah lingkungan belajar yang efektif adalah yang mendukung keterlibatan siswa, merangsang minat dan kreativitas, serta menyediakan dukungan emosional dan intelektual yang diperlukan untuk perkembangan akademik dan personal siswa.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.